Lah, hari ini aku mau ngasih sharing satu materi itu kelanjutannya dari sing kemarin. Nah, sing kemarin itu kan kita udah ngobrol tentang dasar-dasar asuransi. Jadi, apa itu asuransi, terus manfaatnya asuransi itu apa, terus keuntungannya ikut asuransi itu apa, dan lain-lainnya. Terus badan hukum yang mengawasi kita itu siapa, kayak gitu. Nah, di hari ini aku mau sharing tentang asuransi sebagai media pengalihan resiko nih. Jadi ini lebih connected sama yang namanya mata kuliah kalian manajemen resiko. Oke, lah yang lain bisa lihat nih PowerPoint ya, aman ya? Aman Slide-nya ya. Oke. Oke, sip. Jadi istilah penting dalam asuransi nih. Jadi kalian kemarin kan dapat tugas dari saya untuk mengerjakan satu small quiz. Jadi ada istilah penting dalam asuransi. Ada yang namanya polis asuransi, premi asuransi, manfaat asuransi, pemegang polis, tertanggung, pembayar premi, dan penerima manfaat. Lah, kenapa sih kok aku kasih tugas buat teman-teman istilah-istilah penting ini? Karena untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang asuransi, teman-teman perlu mengerti yang namanya istilah-istilah ini nih. Apalagi nanti di pertemuan ketiga di materi tentang produk-produk dan kategori jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Jadi ini 7 poin ini penting banget untuk bikin teman-teman connect sama sharing saya nanti di pertemuan yang ketiga. Asuransi adalah pertanggungjawaban atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban untuk membayar iuran atau kontribusi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang sudah dibuat. Banyak istilah dalam dunia asuransi yang belum banyak diketahui orang, terutama bagi yang ingin mengambil asuransi. Yang pertama, polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau tertanggung, yang mana isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Lalu yang kedua ada premi asuransi. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Seseorang mengikuti asuransi tentunya karena ada manfaat yang akan diterimanya. Berikut ini adalah manfaat yang didapat dari mendaftar asuransi secara umum atau keseluruhan. Yang pertama, sebagai investasi dan tabungan. Sejumlah dana yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil kembali pada jangka waktu tertentu. Jenis asuransi ini dikenal dengan istilah whole life atau endowment. Sementara itu, dalam pengertian asuransi ada pula asuransi yang digabungkan menjadi investasi, yakni asuransi yang dinamakan unit link. Manfaat yang kedua, membantu meminimalkan kerugian. Sesuai dengan jenisnya masing-masing, fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi, seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Manfaat asuransi paling nyata adalah ketenangan jangka panjang. Asuransi menyadarkan akan pentingnya persiapan sejak jauh-jauh hari. Dengan begitu, akan terasa lebih ringan dan tak membebani banyak pihak. Lalu, asuransi juga membantu mengatur keuangan. Adanya asuransi akan membantu untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan. Lalu, ada istilah pemegang polis. Pemegang polis adalah pihak yang memiliki wewenang untuk memegang polis yang telah disetujui. Istilah penting selanjutnya adalah tertanggung, yaitu orang yang menjadi objek pertanggungan dari asuransi. Sederhananya, tertanggung adalah orang yang diasuransikan oleh sebuah badan asuransi jika terjadi sesuatu hal pada orang tersebut.
Pembayar premi merupakan pihak yang membayarkan sejumlah uang sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Istilah penting yang terakhir adalah penerima manfaat asuransi, yaitu ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima sejumlah uang pertanggungan. Itulah istilah-istilah penting dalam asuransi yang perlu diketahui oleh calon nasabah asuransi atau orang pemula dalam hal asuransi. Jangan lupa, asuransi tidak hanya memberikan perlindungan pada diri dan keluarga, tetapi juga pada aset yang Anda miliki. Untuk melindungi aset dari risiko kerusakan atau hilang, maka aset harus diasuransikan. Jadi, saat risiko itu terjadi, sudah ada uang pertanggungan yang akan memperkecil kerugian. Ada yang ingat nggak 3 keuntungan berasuransi itu apa aja? Boleh dibantu? Yo, halo. Meminimalisir risiko. Oke, next. Selanjutnya, memberikan jaminan jangka panjang. oke, memberikan jaminan jangka panjang. Oke, next. Jangka panjang. Selanjutnya, Membantu meminimalkan kerugian. oke. Apa bedanya sama aku, Mbak? Oke, jadi kok ingat yang satu kemarin katanya yang membantu mengatur keuangan. oke. Sip. Oke, jadi yang disebutkan tadi semua termasuk dalam fungsi atau keuntungan dari berasuransi. Yang pertama, yang slide saya bagi kemarin itu adalah asuransi itu melindungi kita dari masalah yang kemungkinan timbul di masa yang akan datang, di masa-masa yang kita nggak pernah tahu bagaimana, di mana bisa terjadi yang namanya resiko. Terus yang kedua adalah asuransi bantu kita kelola keuangan, gitu. Terus yang terakhir, meminimalkan kerugian. Itu teman-teman. Jadi jangan lupa fungsi berasuransi atau 3 keuntungan berasuransi adalah ini semua. Jadi bukan berbicara tentang menabung atau berinvestasi tabungan pendidikan anak, hari tua atau yang lainnya ya. Tapi 3 keuntungan berasuransi itu adalah untuk ini semua. Jadi asuransi melindungi kita dari masalah, resiko, bantu kita kelola keuangan dan meminimalkan kerugian. Itu. Jadi ini sekilas flashback dari materi yang kemarin. Oke. Lah, ada yang pernah lihat nggak ini? Gambar ini. Konsep dasar manajemen resiko atau risk management. Ada yang pernah lihat? Atau udah diajarin sama Bu Rina? Belum pernah ya? Belum pernah kok. Belum ya? Oke. Kalau boleh tahu nih, yang kemarin Bu Rina sebelum sesi saya udah nyoba ngenalin yang namanya asuransi atau belum ya? Belum. Sekilas aja kok. Sekilas ya. Oke. Kalau Bu Rina sih cenderung ke manajemen resiko. Oh, ke manajemen resikonya secara umum ya? Iya, bukan secara asuransi. Siap. Oke. Jadi di namanya risk management itu kita ada beberapa step. Konsep dasar manajemen resiko. Secara sederhana, manajemen resiko itu adalah pengelolaan resiko yang terdiri dari 4 kegiatan nih. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini event risk atau kejadian resiko, identify. Kita identifikasikan kira-kira ada resiko itu apa aja, entah itu dalam perusahaan atau secara personal. Yang kedua adalah mengukur dampak dan frekuensinya. Nih, jadi analyze. Jadi kita analisa, mengukur dampak dan frekuensinya. Seberapa besar dampak atas resiko yang terjadi dan seberapa sering kejadian resiko itu terjadi, kita analisa. Yang ketiga adalah dengan ini nih istilah yang Bu Rina kemarin pakai, mitigasi.
yaitu mencari solusi untuk mencegah resiko yang kemungkinan terjadi, mencegah atau mengantisipasinya. Dan yang keempat adalah memonitor. Jadi setelah kita take action, kita juga harus monitoring nih, jangan hanya take action tapi kita nggak ada monitoring atau nggak ada pengawasan, karena kita nggak akan bisa evaluasi tanpa ada monitoring. Dan selanjutnya adalah pada saat melaksanakan action itu juga kita harus ngontrol semuanya, kayak gitu. Baru selanjutnya balik lagi yang namanya identifikasi kejadian-kejadian resiko atau event risk, kayak gitu. Jadi ini adalah konsep dasar manajemen resiko. Itu lah hubungannya sama asuransi apa, teman-teman? Jadi asuransi itu adalah masuk ke dalam poin yang ketiga ini, mitigasi. Itu. Jadi asuransi itu adalah sebuah solusi yang diambil oleh perorangan atau sebuah perusahaan, karena asuransi itu adalah ada yang asuransi personal dan juga ada asuransi perusahaan atau corporate. Jadi asuransi itu menjadi solusi, salah satu solusi, atau mungkin kalau untuk resiko bisa jadi satu-satunya solusi untuk bisa menangani resiko yang kemungkinan terjadi, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya istilahnya resiko itu maksudnya apa sih, teman-teman? Jadi di sini ada 5 resiko kehidupan. Saya kemarin udah sempat bahas, ada 5. Yang pertama sakit, kecelakaan, cacat, tua, dan meninggal dunia. Nah, hal-hal ini adalah hal yang memang terutama yang 3 awal ya, sakit, kecelakaan, dan cacat. Kita kan nggak pernah tahu, benar-benar nggak pernah tahu, dan nggak pernah merencanakan terjadinya 3 hal ini, sakit, kecelakaan, dan cacat. Kalau yang tua dan meninggal kan udah pasti. Gitu. Jadi ini adalah 5 resiko kehidupan yang mana bisa diatasi dengan sebuah produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan asuransi, kayak gitu. Jadi tujuan atau hubungan antara asuransi dan manajemen resiko adalah asuransi itu sebagai media atau fasilitas yang menjadi solusi dalam mengurangi resiko yang kemungkinan terjadi di kemudian hari, kayak gitu. Ini balik lagi, identifikasi event risk, kejadian resiko, mengukur dampak dan frekuensinya, mencari solusi, dan monitoring. Jadi ini adalah konsep dasar kenapa, dan ini juga bisa dijadikan pola pikir atau jawaban atas pertanyaan kenapa sih kok orang berasuransi, kenapa sih kok perusahaan itu mengasuransikan karyawan-karyawannya. Ya karena ini tadi, terutama di perusahaan udah identifikasi kejadian resiko, dia udah analisa, oh ternyata kalau pabrik rokok ini karyawan saya ada resiko-resiko ya, kemudian sakit pernafasan atau apa, sehingga mereka berupaya kalau misalkan ada yang benar-benar sakit dan butuh dirawat inap, maka mereka akan membeli sebuah asuransi sebagai media pengalihan resiko, kayak gitu teman-teman. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Atau kecepatan? Oh iya, kalau kehilangan sepeda motor itu termasuk di antara 5 masuk mana ya? Kehilangan sepeda motor itu kan udah kejadiannya, kayak gitu. Kalau kehilangan sepeda motor kan udah kejadiannya ceritanya. Tapi kenapa kok beli asuransi kendaraan bermotor? Ya yang pasti kan udah diidentifikasi pertamanya. Jadi kalau saya beli motor, ada kemungkinan, apalagi motor-motor yang disukai oleh pencuri, perampok, ada kemungkinan akan mengalami mungkin kehilangan, pencurian, atau kecelakaan. Contoh kalau mobil gitu diserempet orang dari belakang, ditabrak angkot, diserempet beca atau yang lainnya, diidentifikasi, terus dianalisa. Jadi misalin saya beli mobil, saya identifikasi, oh iya kalau punya mobil itu ada resiko yang namanya resiko kehilangan, kebanjiran, dan kerusakan karena nggak sengaja nabrak atau ditabrak. Terus saya analisa, oh ternyata ya sering juga ya kejadian
nabrak atau ditabrak atau kehilangan dengan melihat berita atau dengar-dengar dari teman. Saya analisa nih, akhirnya saya take action. Take actionnya dengan cara apa? Mencari produk yang bisa istilahnya menanggung resiko-resiko yang kemungkinan terjadi pada saat saya punya kendaraan bermotor. Actionnya beli polis asuransi, dan akhirnya monitoring nih. Monitoring dengan cara bagaimana? Oh, iya, udah cukup kok ini, preminya udah pas, terus uang covernya udah pas. Oke, cukup. Terus kontrol itu maksudnya bagaimana? Ya tiap tahun waktunya bayar premi, ya preminya dibayar. Kayak gitu. Terus balik lagi ke identifikasi, maksudnya apa? Pada saat perpanjangan di tahun berikutnya, untuk identifikasi ulang adalah apakah sudah cocok dengan nilai yang terbaru di tahun ini, apakah ketinggian, kayak gitu. Contoh, dulu beli yang namanya Agia yang harganya misalnya 110 juta, terus tahun berikutnya kan pasti turun. Kalau turun berarti kan premi asuransinya kan bisa diturunin juga nih. Jadi identifikasi ulang.